Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik mahasiswa kita di pertemuan keempat ini. Semoga saja Allah senantiasa memberikan perlindungan pada kita semua, memberikan hidayah untuk kita semua, sehingga kita semua senantiasa bisa melakukan pembelajaran yang baik untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, ya. Dan semoga apa yang dikerjakan oleh kita semua adalah menjadi amal soleh, amal baik kita semua. Ada di mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan keempat kali ini di manajemen keuangan 1 kita akan bicarakan mengenai modal kerja. Modal kerja dalam operasinya, perusahaan senantiasa membutuhkan dana harian seperti membeli bahan, ya, membayar gaji karyawan, membayar rekening listrik dan sebagainya. Dana yang dialokasikan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan produk yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Dana yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja. Jadi nyaris tidak ada satu usaha atau perusahaan yang tidak membutuhkan modal kerja. Tanpa modal kerja, perusahaan tidak akan bisa bekerja. Ada-ada ya. Manajemen modal kerja, working capital management, merupakan manajemen dari elemen-elemen atau komponen dari aktiva lancar dan hutang lancar. Tujuan modal kerja atau manajemen modal kerja maksudnya adalah mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Kita kenal ada 3 konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif, bahwa jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar. Jadi gross working capital, ya, dikenal dengan gross working capital. Itu aktiva lancar itu semua adalah modal kerja. Gitu ya. Tapi konsep ini memang kadang agak menyulitkan. Kalau ini digunakan, ya, modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar, ya, kalau ini maksudnya, dan ternyata hutang lancar perusahaan ini banyak, maka bisa mengalami kesulitan likuiditas. Kita mau beli bahan baku nggak bisa, beli bahan bantu nggak bisa, kita bayar rupiah tenaga nggak bisa, karena kebetulan pada saat yang sama kita harus membayar hutang. Itu sebenarnya diperlukan adalah mahasiswa, itu konsep yang kedua. Jadi ada konsep kuantitatif, itu current asset adalah working capital, dikenal dengan gross working capital. Kemudian muncul karena kelemahan konsep kuantitatif, jadi muncul konsep yang kedua adalah konsep kualitatif. Konsep kualitatif ini kelebihan antara aktiva lancar atas hutang lancar. Jadi current asset minus current liabilities, itulah modal kerja. Jadi working capital atau modal kerja sesungguhnya adalah kalau modal kerja itu sudah dikurangkan, dihilangkan dari semua kewajiban lancarnya. Itu yang real sebenarnya modal kerja dikuasai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Jadi sudah tidak akan terganggu lagi oleh tagihan-tagihan jangka pendek yang harus diselesaikan segera, ya. Karena tadi kita hanya ngitung modal kerja itu dari selisih aktiva lancar, ya, dikurangi hutang lancar. Jadi hutang lancar sudah
kurangkan dulu dari aktiva lancar sehingga semua yang ada atau selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar itu adalah modal kerja yang sesungguhnya yang bisa digunakan untuk membiayai operasional semua aktivitas perusahaan. Ini dikenal dengan net working capital, kayak yang tadi aktiva lancar atau current asset itu gross working capital itu adalah modal kerja, maka dikenal dengan gross working capital. Tetapi yang konsep kualitatif ini ya, ini working capital atau modal kerja bersih ya, jadi dikenal dengan net working capital. Net karena sudah dibersihkan dari kewajiban lancar. Yang ketiga adalah konsep fungsional. Jadi dana yang dimiliki oleh perusahaan digunakan untuk menghasilkan laba atau memperoleh pendapatan sekarang. Ini adalah pengertian modal kerja menurut konsep fungsional, yang meliputi sebagian besar aktiva lancar dan depresiasi aktiva. Coba kita lihat di contoh, yaitu sebuah PT Nulis Berkah Jaya. Ini kita mau hitung secara 3 konsep tadi ya. Menurut konsep kuantitatif, maka modal kerja adalah jumlah aktiva lancar. Jadi 60 juta ini ya, 60 juta. Namun menurut konsep modal kerja kualitatif, maka modal kerja adalah 60 juta tadi aktiva lancar diminus dengan hutang lancar 55 juta ya, maka modal kerja adalah sebesar 5 juta. Jadi aktiva lancar setelah diminus dengan hutang lancar, jadi net net working capital gitu ya. Sementara kita coba hitung menurut konsep fungsional, maka modal kerja adalah dari contoh yang ada tadi ya, ini kas persediaan piutang. Piutang ini tidak keseluruhan karena di dalamnya itu ada profit margin ya. Piutang di dalamnya itu ada laba 25% dari harga pokok, itu tidak dihitung sebagai modal kerja menurut konsep fungsional. Penyusutan gedung, ini enggak ada kalau di konsep kualitatif maupun kuantitatif. Penyusutan mesin di kedua konsep pertama tidak ada, tetapi di konsep fungsional ada ya. Penyusutan gedung 2 juta, penyusutan mesin 4 juta, sehingga jumlah modal kerja menurut konsep fungsional sebesar 51 juta. Jenis-jenis modal kerja. Modal kerja ini jenis-jenis ini menurut Taylor yang kita bisa ambil dari buku Pak Purwanto. Itu modal kerja permanen ya. Adalah modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Di samping modal kerja permanen, modal kerja permanen ini sebenarnya ada modal kerja primer ya, maksudnya begitu. Jadi modal kerja permanen ini dibagi lagi ke dalam modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. Sedang modal kerja normal adalah modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal.
Di samping itu ada juga modal kerja variabel. Jadi yang pertama tadi modal kerja permanen. Berikutnya ini adalah modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Ya, modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Modal kerja siklis, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Dan modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Kita lanjutkan dengan perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja atau working capital turnover. Modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam perusahaan selama yang bersangkutan dalam keadaan usaha. Periode perputaran modal kerja dimulai dari saat di mana kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat di mana kembali lagi menjadi kas. Penjualan dengan kredit atau menjualan secara kredit misalnya, ya, waktu terjadi pembelian kita keluarkan kas itu. Kemudian kita terima barang, kemudian kita jual, ya, ya. Kalau itu penjualan kredit tentu kita akan muncul piutang kita, ya. Dan setelah piutang itu kita tagih atau dilunasi oleh yang berutang, ya, debitur, maka baru menjadi kas kembali. Ini di perusahaan dagang cepat banget ini. Kas, barang kas, ya, penjualan dengan tunai ini kan tidak seperti yang pertama tadi. Dijual dengan pinjaman tadi, ya, atau dengan piutang, dijual dengan kredit maksudnya begitu. Tapi yang berikut ini adalah kalau dijual tunai begitu cepat, kas kembali ke kas, ya, jadi kas. Ya, waktu kita beli itu barang kas, kemudian barang kita terima, kita jual kas lagi, gitu. Jadi kas barang menjadi kas lagi, ya. Begitu cepat sebenarnya. Tetapi untuk usaha yang mengalami proses produksi, yang menjalankan proses produksi, kalau tadi itu di usaha perdagangan, ya, kas kita keluarkan untuk bayar upah buruh, kita keluarkan untuk material, baik bahan baku maupun bantu, ya. Kemudian diproses menjadi barang jadi, ya. Kemudian kita masukkan ke gudang dan berikutnya kita masukkan ke pasar reguler, kita jual secara kredit sehingga muncul piutang. Setelah hasil penjualan kredit tadi muncul piutang, ya. Setelah tertagih hutang itu, ya, atau dibayar oleh yang hutang, ya, baru menjadi penerimaan uang kita kas, ya. Saudara, sebenarnya dalam mengelola modal kerja ini itu ada 3 pola pengelolaan modal kerja. Yang pertama dikenal dengan kebijakan konservatif. Kebijakan konservatif. Kebijakan modal kerja konservatif merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan konservatif ini, modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel didanai dengan didanai dari sumber pembiayaan dana jangka panjang, didanai dari sumber pembiayaan jangka panjang. Sedangkan sebagian modal kerja variabel lainnya dibelanjai dengan atau didanai dari sumber dana jangka pendek. Itu kebijakan konservatif. Berikutnya berhadapan dengan model kebijakan konservatif ini adalah kebijakan agresif. Pada kebijakan agresif ini, sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang dan sebagian modal kerja permanen
beserta modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Jadi kebijakan agresif itu dialami oleh mereka yang terlalu berani untuk mengambil sumber pembiayaan jangka pendek untuk membiayai modal kerja permanen, ya, sebagian modal kerja permanen. Dan sumber modal kerja yang berasal dari jangka pendek ini, sumber pembiayaan jangka pendek ini, sebagian yang lain tentu untuk membiayai kebutuhan modal kerja variabel. Sedangkan di antaranya, jadi ada kebijakan konservatif, kebijakan berhadapan dengan itu tadi yang agresif, ya ini yang diantaranya. Ini kebijakan moderat, ya. Pada kebijakan ini, aktiva yang bersifat tetap, ya, terdiri dari aktiva tetap dan modal kerja permanen didanai dari sumber pembiayaan jangka panjang. Sedangkan modal kerja variabel didanai dengan sumber atau dari sumber pembiayaan jangka pendek. Kebijakan moderat ini mencerminkan kebijakan manajemen yang konservatif namun sekaligus juga agresif. Kebijakan ini memisahkan secara tegas bahwa kebutuhan modal kerja yang sifatnya tetap dibelanjai dari sumber modal kerja yang permanen atau sumber dana yang berjangka panjang. Sumber modal kerja seperti saham, ya, kemudian obligasi, itu digunakan untuk membiayai aktiva tetap dan modal kerja permanen. Penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Jadi besar kecilnya kebutuhan modal kerja ini dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, periode perputaran modal atau periode terikatnya modal kerja. Periode perputaran atau periode terikatnya modal kerja adalah merupakan keseluruhan atau jumlah dari periode-periode yang meliputi jangka waktu pemberian kredit pembelian, lama penyimpanan bahan di gudang, lamanya proses produksi, lamanya barang jadi disimpan di gudang, dan jangka penerimaan piutang. Dan yang kedua tergantung juga pada pengeluaran kas rata-rata setiap harinya. Jadi pengeluaran kas setiap harinya merupakan jumlah pengeluaran kas rata-rata setiap hari untuk keperluan pembelian bahan mentah, bahan bantu, pembayaran upah buruh, dan biaya-biaya lainnya. Ini dua hal yang menentukan besar kecilnya modal kerja. Contoh, periode perputaran, ya, lamanya proses produksi 10 hari, lamanya barang disimpan di gudang 5 hari, lamanya jangka waktu penerimaan piutang 15 hari, ya, dan setelah dijumlahkan satu periode perputaran itu mencapai 30 hari. Pengeluaran setiap harinya terdiri dari bahan mentah 50.000, bahan pembantu 10.000, biaya tenaga kerja 35.000, ya, kemudian biaya lain-lain 5.000, sehingga jumlah pengeluaran setiap hari 100.000. Kebutuhan modal kerja bagi perusahaan yang menjalankan aktivitas setiap harinya supaya bisa terjamin kontinuitas usahanya, maka perusahaan ini membutuhkan modal kerja sebesar 30 hari tadi, ya, lama periode perputaran 30 kali ini pengeluaran setiap hari yang 100.000, sehingga ada 3 juta. Gimana saudara, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, ya. Saya tetap
menyemangati kalian semua untuk belajar giat ya dalam kondisi seperti apapun, termasuk kondisi saat ini ya, karena masa depan Anda ya, masa depan Anda ada tergantung pada usaha Anda saat ini. Jadi semakin keras, semakin kuat usaha Anda untuk bisa maju memperbaiki diri ya, untuk meningkatkan kualitas hidup SDM saudara, maka jangan khawatir, jangan diragukan. Pada saatnya besok Anda akan ya menggapai, meraih ya kemajuan secara kualitatif dan kemajuan material. Jadi insya Allah kemampuan dan kesehatan Anda di tangan Anda, tergantung pada usaha Anda saat ini. Demikian saudara, jadi jangan aja ada yang merasa hilang ya, atau merasa dalam ketidakjelasan. Kalau Anda belajar dengan keras dan sungguh-sungguh, maka usaha itu tidak akan sia-sia. Pasti kenikmatan akhir akan digapai ya dari usaha keras Anda. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita kali ini, dan kita jumpa besok pada pertemuan kelima. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita pada keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.